Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, para pecinta kebaikan, alhamdulillah pada hari ini di Kamis siang kami kedatangan tamu Ustadz Muntahal Hafiz. Beliau adalah Ketua Umum dari Majelis Ta'lim Birrul Walidain yang diasuh oleh Yai Haji Sidik Taufik, dan alhamdulillah beliau datang ke mari dalam rangka memberikan donasi baju layak pakai ya, yang diberikan kepada DKM dalam program Bajar Amal Baju Layak Pakai. Mudah-mudahan apa yang beliau donasikan ini menjadi jariah untuk beliau. Dan ini satu bentuk program kepedulian yang harus terus kita perjuangkan dan juga harus kita tularkan. Bagaimana masjid sebagai rumah besar bagi umat Islam bisa memberikan kontribusi terhadap majelis ta'lim dan juga pondok-pondok pesantren. Dan ini terwujud dan harus kita perjuangkan. Dan alhamdulillah program ini telah berjalan dan mendapatkan support dan respon positif dari masyarakat. Dan ini kedatangan Ustadz Hafiz ini dalam rangka memberikan donasi, mewakili Majelis Ta'lim Birrul Walidain untuk memberikan donasi kepada Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin. Mudah-mudahan harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan kepedulian ini menginspirasi untuk Majelis Ta'lim. Jadi kehadiran masjid dan Majelis Ta'lim ini dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Amin. Bagaimana menurut Ustadz? Menurut saya hal yang semacam ini harus diterapkan dan diperluas kembali, karena mengingat di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba dalam beramal. Jadi umat Islam yang dia memenuhi perintah Allah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasanya, bukan hanya sesuatu ibadah yang berkaitan dengan Allah, namun ada hablum minan nas, yakni berkaitan pada manusia. Jadi kalau kita tidak mempunyai harta untuk memberi, tidak mempunyai uang untuk memberi, maka apapun yang ada di rumah kita yang itu layak untuk dijadikan hadiah, itu bisa jadi sebuah amal soleh gitu. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 3 waktu yang harus diamalkan oleh manusia dari setiap pekerjaannya, dari setiap kegiatannya, aktivitasnya. Yang pertama, amrun yamtasiluhu, seorang mukmin harus menjaga kewajiban yang telah Allah berikan. Dan ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, melainkan amalan-amalan soleh di luar daripada sholat. Maka dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini kan konteks fahsya wal munkar ini di luar daripada sholat. Gak mungkin dong orang yang ketika dalam keadaan sholat dia melakukan maksiat kepada orang lain. Gak mungkin. Ini konteksnya di luar sholat. Jadi sholat diaplikasikan, visualisasikan di masyarakat. Kita menjaga daripada sholat itu, mematuhi perintah Allah, tidak melanggar apa yang telah Allah gariskan, tidak melanggar apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ketika kita sholat menghadap Allah, ketika di luar pun kita harus mengingat Allah. Fahsya itu perbuatan yang keji seperti zina. Munkar itu apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti apa? Zulim, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, konteks ini pasti di luar sholat.
nggak mungkin berada dalam sholat. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan sholat kita ketika kita menghadap Allah? Di luar pun kita juga harus ingat kepada Allah agar kita terarah hidup kita, sama halnya seperti kita dalam keadaan sholat. Yang kedua, wanahyun yajtanibuhu, seorang mukmin harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang namanya larangan Allah wajib ditinggalkan. Bila mana seorang mukmin muslim dimanapun mereka berada, kalau mereka tetap saja mengerjakan, menjalankan larangan Allah, pasti ada hukumnya gitu. Makanya ada sebuah perkataan, kalau orang berbuat buruk kepada kita, janganlah pernah kita sekali-kali membalas keburukannya. Akan tetapi kita belajar dari mereka yang berbuat buruk kepada kita, kita menjadi manusia yang terbaik. Biarlah karma yang menghukuminya sendiri. Keburukan yang dijalankan terus-menerus pasti akan berdampak kepada dirinya. Entah itu besok, entah itu lusa, pasti ada balasannya. Begitu juga amal soleh. Walaupun ini bahasa kitanya baju yang udah tidak lagi digunakan, tapi bukan semata-mata baju ini rongsok-rombeng, jangan juga. Kalau kita beramal ya pilih-pilih, jangan mentang-mentang ada barang yang di rumah kita yang nggak pakai, yang nggak kepake, pada sobek. Udah gitu kancingnya pada nggak ada, kasihan nanti yang penadanya buat nambahin kancingnya, buat nambel bagi masa. Nah, masya Allah. Jadi pilih yang terbaik. Walaupun layak pakai tapi yang terbaik. Walaupun enggak layak pakai tapi yang terbaik yang bisa dimanfaatkan. Ini kan baju, ada batik, ada koko, ada kemeja. Ini kan kalau mereka yang menggunakan untuk jalan ibadah, masya Allah ini pahala mengalir, Pak. Ya, sekarang kalau kita punya baju diintip aja di rumah jadi sarang nyamuk. Yang ada nanti menjadi penyakit untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk diri kita. Alangkah baiknya selagi masih ada orang yang mau menerima, mau membuka lebar-lebar gudang pakaian layak pakai, kenapa harus kita tunda-tunda? Duit nggak punya, apalagi 2024 ini susah, ya kan? Sekarang pun kita juga susah. Ya, intinya kita beramal bukan hanya dengan uang, dengan pakaian yang kita tidak lagi pakai tapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu bentuk kepedulian kita. Karena jujur, yang mengantarkan kita ke dalam surga bukan sholat, yang mengantarkan kita ke surga bukan puasa kita, akan tetapi yang mengantarkan kita menuju ke dalam surga adalah amal soleh. Yang ketiga, pesan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qadarun yardobihi, seorang mukmin harus menerima, rela dengan takdir atau keputusan dari Allah. Hidup mau udah diatur oleh Allah, kaya udah diatur sama Allah, orang miskin diatur sama Allah. Kita mah nggak perlu untuk memasuki ranah tersebut, karena ranah tersebut mah udah ada aturannya. Yang harus kita jalani saat ini bagaimana kita cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara untuk taqarrub kepada Allah. Bisa juga melalui zikir setiap hari dalam sholat, bisa juga melalui istighfar, bisa juga melalui banyak baca sholawat, atau yang biasa tadarus Quran dawam 1 hari 1 juz atau beberapa lembar Al-Quran bisa. Nah, ini pun bagian daripada itu semua. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, lakukan hidup dengan baik, abaikan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan pernah kita dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau perlu orang yang dendam sama kita, orang yang berbuat jahat sama kita, kita berikan yang terbaik untuk mereka. Karena itulah jalan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu. Makasih Bang Haji Dayat. Amin. Dan menerima kedatangan saya untuk berkunjung ke rumah Kanda. Ya, kita support, dukung
terus kebaikannya yang dapat kita ambil kemanfaatannya. Gitu. Beliau lakukan seperti ini bukan untuk pribadinya, melainkan untuk kemaslahatan umat, untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Semua dibagi Bang Haji Dayat. Jadi kalau kita punya ubi satu di rumah, kalau ada tamu, jangan kita perhitungan sama tamu, jangan ada ubi, ada roti, kita kasih roti aja tuh tamu, sedangkan ubi yang udah matang di piring kita nggak keluarin. Kalau bisa bagi rata, setengah-setengah. Ini masih beliau, jadi memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua, terutama generasi muda nih. Daripada ngeloyok-ngeloyok, dibantuin dah. Orang wadas, bantuin nih beliau, Masya Allah. Amin. Semangat. Kan ini wasilah, sebenarnya wasilah kebaikan yang Allah berikan nih di kampung Wadas ini adalah beliau. Gitu. Ya kalau nggak ada perantaraan wasilah, kita bagaimana? Orang kita juga diciptain sama Allah dari wasilah emak bapak kita. Ya Bang Haji ya. Betul. Kalau nggak ada emak bapak kita nggak jadi, ada bapak kita nggak ada emak kita, jadi nggak? Agak jadi. Mana mungkin jantan bisa melahirkan? Ya nggak mungkin kan. Terus ada emak kita nggak ada bapak kita, nggak mungkin. Ya kan, mana mungkin betina juga tanpa jantan bisa untuk hamil. Ya begitu juga, itulah sebutnya wasilah. Jadilah wasilah yang terbaik di muka bumi ini ya. Udah ya. Oke, sekian, terima kasih pencerahan dari Ustadz Muntaal Hafiz. Mudah-mudahan ini menjadi spirit dan motivasi kita untuk selalu fastabiqul khairat dengan apapun yang kita punya. Kita punya harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, pikiran dengan pikiran, konsep dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi jariah kelak kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.